Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga memblokade akses jalan Provinsi Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, memprotes pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tidak pernah memperbaiki jalan yang rusak parah. Hidup terlantar seorang diri di rumahnya di Margahayu, Kabupaten Bandung. Seorang perempuan lansia diselamatkan petugas dinas sosial. Seorang pemuda asal Ciamis sulap hobi bermusik jadi bisnis produksi gitar akustik dan elektrik. Jalur penerbangan komersial Jakarta-Tasikmalaya kembali dibuka mulai tanggal 2 Oktober. Penerbangan Jakarta-Tasikmalaya dan sebaliknya dilayani dengan jadwal 2 kali dalam sepekan. Warga kota Tasikmalaya kini memiliki alternatif akses transportasi langsung melalui jalur udara. Bandara Wiryadinata Kota Tasikmalaya kembali terhubung dengan penerbangan langsung ke Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Jadwal penerbangan yang tersedia 2 hari dalam sepekan, yaitu hari Sabtu dan Senin. Jalur penerbangan baru ini dilayani pesawat ATR 72-600 maskapai penerbangan Citylink dengan kapasitas 60 penumpang. Dengan pembukaan jalur penerbangan ini diharapkan akan semakin banyak kunjungan ke Tasikmalaya dan sekitarnya. Selain untuk berwisata, perjalanan udara yang jauh lebih cepat bisa digunakan untuk kepentingan bisnis di Priangan Timur. Dengan dekatnya jarak waktu, dekatnya dengan Jakarta, maka otomatis kita bisa menyelenggarakan event-event nasional di sini secara lebih masif. Sehingga dengan masifnya banyak orangnya yang datang ke kota Tasik, maka otomatis UKM-UKM akan ramai, hotel akan ramai, restoran akan ramai, dan semua itu berujung kepada pertumbuhan ekonomi akan menjadi lebih baik, dan yang jelas akan menambah PAD juga bagi kota Tasikmalaya. Untuk menarik minat masyarakat menggunakan pesawat udara, setiap pemegang tiket pesawat juga akan mendapat diskon dari hotel dan restoran yang bekerja sama. Pemerintah Kota Tasikmalaya juga telah menyiapkan ngulisik, yaitu mobil layaknya City Tour untuk mengantar penumpang ke hotel yang dituju. Dengan jarak tempuh hanya 45 menit, maka perjalanan dari Tasik ke Jakarta bisa memotong hingga 6 jam perjalanan. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Seorang perempuan lansia di Margahayu, Kabupaten Bandung, Senin siang diselamatkan petugas dinas sosial dari rumahnya yang terlantar. Selama 5 tahun terakhir, ia hidup sendirian dalam rumah yang tidak teraliri listrik dan air. Sejumlah petugas gabungan dinas sosial dibantu polisi dan relawan Senin lalu berupaya mengeluarkan seorang perempuan lansia yang hidup sendirian dari rumahnya yang terlantar setelah sang suami meninggal dunia beberapa tahun lalu di Kompleks Perumahan Sukamanak Indah, kawasan Margahayu, Kabupaten Bandung. Petugas awalnya melakukan cara persuasif agar Roro Sri Herawati Andrianti mau keluar. Namun akhirnya petugas harus membuka paksa pintu rumah untuk mengeluarkan lansia yang diduga mengalami gangguan jiwa tersebut. Karena diperkirakan ibu ada gangguan kejiwaan, nah, kita Dinsos tangani sekarang ke Rumah Sakit Jiwa di Cisarua, itu dalam pengawasan kami. Nah, nanti setelah ada hasilnya dari Rumah Sakit Jiwa, baru kita pikirkan solusi selanjutnya dengan keluarga. Ini juga dibawa ke Rumah Sakit Jiwa, itu sudah seizin keluarga. Nanti seperti apa kita bicarakan kembali. Yang penting sekarang ibu tidak sendiri. Ketua RT menyatakan Herawati bersama suaminya sudah tinggal di perumahan tersebut sejak tahun 1985 lalu. Kondisi perempuan lansia dan rumahnya tersebut memburuk setelah ia dan suaminya di PHK dari PT IPTN Bandung akhir tahun 1990-an. Sang suami kemudian meninggal dunia, sedangkan anak-anaknya tidak ada yang tinggal bersama di rumah. Pemerintah desa sebelumnya pernah berusaha untuk memperbaiki rumah Herawati, namun ditolak pihak keluarga.
Mulai hidup sendirinya itu sejak kapan, Pak? Sejak PTN kolab pertama, Pak. Ini dia kerja kan dulu di PTN ya, dua-duanya suami istri. Ibu tuh kondisi tinggal di sini itu tanpa aliran air, listrik. Jadi baru berapa tahun, Pak? Oh. Berapa tahun? Nggak lama, 5 tahunan mungkin. Tapi tetap bertahan ya, Pak? Bertahan. Untuk sehari-harinya juga makan? Makan ya, itu dari warga. Oh, ini mau diberesin, Pak. Tahun 2020 saya dengan Pak Kades ke sini, ya, mau dievakuasi, mau diberesin. Ini anaknya tidak. Tidak berkenan? Tidak berkenan. Dinas Sosial Kabupaten Bandung saat ini secara penuh mendampingi Herawati untuk menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Cisarua dan akan berunding dengan anaknya mengenai bangunan rumah yang kini terlantar. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Kita beralih ke informasi lain, kecintaannya terhadap musik bukan hanya sekedar hobi, tetapi malah jadi ruang untuk membuka bisnis. Ya, seorang pemuda asal Ciamis mampu memproduksi gitar akustik dan elektrik yang dipelajari secara otodidak. Bahkan pemesan bisa secara khusus meminta desain yang unik dan bahan yang terbaik. Tak ada yang menyangka di dusun ini terdapat industri rumahan gitar elektrik dan akustik. Ya, Ilham Firdaus sibuk memproduksi berbagai macam gitar di rumahnya di Desa Cijulang, Kecamatan Cihaurbeti, Ciamis. Yang menjadikan produksinya unik karena gitar yang diproduksi bisa di-custom atau dipesan sesuai dengan keinginan pembeli, mulai dari bentuk hingga bahan yang dipakai. Nanti Ilham tinggal mendesain dan menyiapkan bahan lalu merakit seluruh bagian menjadi gitar elektrik atau akustik yang sempurna. Kemampuan Ilham membuat gitar ini dipelajari secara autodidak dan dengan modal kegemarannya bermain musik. Kendala yang ia hadapi adalah pada alat karena masih diproduksi manual sehingga waktu produksi sebuah gitar bisa memakan waktu 2 minggu. Sebelumnya ya saya punya grup band atau apa? Ya suka ngeband lah gitu istilahnya. Ya. Tapi sekarang vakum jadi inilah ya. Iya. Kebanyakan sih permintaan, mulai dari bahan, bentuk, ukuran, gitu. Sampai ke luar negeri kan pemasarannya kan? Ada yang pesan sampai ke luar, orang luar? Ada dari Malaysia satu, ya. Baru satu aja. Kendalanya dari peralatan mungkin saya masih manual, Pak. Ya, yang bikin lama mungkin itu proses pembuatan itu karena alatnya masih terbatas. Itu. Tidak sedikit dari pembeli yang menyukai gitar buatan Ilham. Usaha yang sudah berjalan selama 3 tahun terakhir ini juga sampai ke negeri jiran Malaysia. Salah satu pelanggan menyebut kualitas karya Ilham ini tak kalah dengan merek gitar ternama yang ada di pasaran. Meski harganya ramah kantong, dari segi bunyi hingga bahan sangat berkualitas. Mulai suara, nyaringnya suara hampir sama yang buatan-buatan pabrik. Kalau segi harga ini terjangkau nggak? Sangat terjangkau. Sebagai pembeli lah. Pembeli. Ini dicontohin aja, saya beli earphone itu di atas 5 juta. Kalau ini itu hanya di bawah 2 juta sudah mendapatkan hasil kualitas yang sangat memuaskan menurut saya gitu kan. Ini pesannya sesuai dengan keinginan ini? Bisa custom. Kemarin saya pesan untuk akustik, kalau setara dengan merek-merek yang lain dengan harga yang sangat standar itu sudah sangat memuaskan kalau menurut saya. Dari mulai kenyamanan, dari suara, nyaringnya suara, kekuatan itu bagus, lebih bagus lah menurut saya dengan harga yang di bawah standar. Ilham kerap menggunakan bahan kayu maple, siprus, mahoni, dan mangga. Selain bahan, desain gitar juga menentukan harganya. Namun harga yang dipasang Ilham relatif terjangkau, mulai dari 1,5 juta hingga 8 juta rupiah. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Frin Meriana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.